Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang untuk semua rekan-rekanku ya. Eh, Pelaku administrator administrasi proyek ya. Sesuai dengan janji saya sebelumnya, saya akan membuat video tentang metode pelaksanaan pekerjaan. Video sebelumnya saya sudah membuat video, tetapi itu metode pelaksanaan secara global ya. Jadi cuman inti sari daripada urutan-urutan daripada metode pelaksanaan pekerjaan ya. Ini yang saya akan bahas ini khususnya ya, karena ini bidang saya, yaitu metode pelaksanaan mengenai pembangunan jaringan distribusi listrik ya. Mari kita buka ya, ini contoh ya, metode pelaksanaan pekerjaan. Metode pelaksanaan pekerjaan. Nah, di atasnya kita isi dulu. Ini modifikasinya terserah ya. Ini kita kasih judul apa di atas, ini ada kop surat perusahaan ya, sesuai dengan permintaan ataupun yang dipersyaratkan dalam RKS ya, ataupun dokumen pengadaan. Nah, ini saya simpel saja, nih kita tulis nama paket pekerjaannya apa, misalkan pembangunan jaringan distribusi listrik perdesaan ataupun pembangunan penarikan jaringan tegangan menengah ataupun penarikan jaringan tegangan rendah lokasi gitu kan, sesuai dengan nama paket pekerjaan yang dituliskan di dalam RKS. Nah, ini ditulis juga nomor pengadaan, tanggal ya. Ini tak lupa kita bikin identitas perusahaannya apa yang membuat metode pelaksanaan ini. Yang pertama yaitu pendahuluan ya. Pendahuluan, kita buka dengan pendahuluan. Ini ada poin A, latar belakang ya. Silahkan ya. Ini redaksinya silahkan kalian bikin sendiri latar belakangnya apa untuk pekerjaan ini ya. Saya contohkan ini sedikit saja, bahwa latar belakangnya ini pekerjaan pemasangan, pengadaan dan pemasangan jaringan tegangan rendah. Nah, ini nama paket pekerjaan kami dulu, volume 1, paket lokasi UPBU ya, unit perhubungan bandara umum 6 Niwel, 6Le, Kabupaten Maluku Utara. Ini disesuaikan aja dengan lokasi kalian ya. Nah, yaitu untuk meningkatkan kehandalan kelistrikan. Nah, ini latar belakang. Ini maksud tujuannya silahkan kalian juga redaksinya bikin maksud dan tujuannya. Cuman saya ini intinya daripada membikin maksud dan tujuan pekerjaan tersebut, yaitu supaya bagaimana instalasi listrik dapat dioperasikan dengan baik. Nah, jadi dengan memakai metode ini, pekerjaan diharapkan akan sesuai kan tahapan-tahapannya. Yang kedua, terjamin keselamatan manusia atau terjamin keselamatan pekerja. Karena dalam tahapan metode pelaksanaan ini juga nanti akan ada tahapan yang harus dimasukkan yaitu tentang K3 ya, keselamatan dan kerja ya. Terus terjamin keamanan instalasi berdasarkan perlengkapannya ya. Yang selanjutnya terjamin keamanan lokasi, ini saya bandara serta isinya terhadap kebakaran akibat ataupun losis akibat listrik ya. Jadi kalau pekerjaan tanpa ada tahapan, tanpa ada planning ya, ini kemungkinan akan mengakibatkan losis ya, tidak ada perencanaan ya. Terjamin keselamatan kerja yang sudah saya sampaikan tadi, dan terakhir terjamin keselamatan lingkungan. Poin C ya. Nah, poin C setelah maksud dan tujuan, lingkup pekerjaan. Nah, lingkup pekerjaan ini meliputi, ini globalnya saja, 1, pekerjaan persiapan. Nah, sudah dibahas dalam metode tahapan yang global sebelumnya ya. Cuma ini saya mau detail lah, saya rinci. Pekerjaan persiapan yaitu pengenalan dan sosialisasi lokasi untuk penentuan titik. Nah, ini jadi persiapan ini sebelum kita melaksanakan pekerjaan, kita ke lokasi dulu, pengenalan dulu, sosialisasi dulu ya. Sosialisasi ke lingkungan gitu kan, untuk pendirian titik pendirian tiang.
Karena bisa saja ini kemungkinan terjadi, pendirian tiang ini bisa saja di depan rumah orang ataupun di depan tanahnya warga. Nah, ini kita tetap harus sosialisasi ya. Terus koordinasi dengan direksi pekerjaan dan direksi pengawas. Nah, sebelum ke lokasi juga kita tetap untuk koordinasi dengan direksi pekerjaan maupun direksi pengawas. Selanjutnya yaitu pembuatan dan pengajuan gambar shop drawing pekerjaan. Nah, kita memang ada gambar perencanaan dari awal, tetapi setelah kita melakukan lokasi ke lokasi, nah ini kemungkinan akan terjadinya perubahan-perubahan. Nah, setelah adanya perubahan-perubahan ini, kita ajukan perubahan ini kepada direksi pengawas maupun direksi pekerjaan ya. Terus identifikasi dan approval material yang akan digunakan. Nah, setelah itu, setelah kita sudah dapat gambar realisasi, setelah kita ditentukan titik, kita identifikasi lagi kebutuhan material, ya, kita approve material yang akan digunakan ini, kita ajukan ke kantor untuk dipersiapkan. Nah, kalau ini materialnya bersumber daripada direksi pekerjaan, kita ajukan kepada direksi pekerjaan ya. Nah, kalau untuk berbentuk pembelian, kita untuk bersiapkan untuk purchase order ya ke pabrikasi ya. Nah, selanjutnya dalam pekerjaan persiapan ini, persiapan lahan kerja atau persiapan direksi kit dan administrasi ya. Tentunya kita memerlukan gudang, direksi kit, berikut administrasi ya. Tahapan selanjutnya itu persiapan material. Setelah kita sudah mempersiapkan direksi kit, gudang, dan sudah melakukan identifikasi terhadap kebutuhan material, itu kita langsung ke persiapan material untuk yang digunakan ya. Yang pertama kita tetap purchase ordering dulu ke pabrikan ataupun ke distributor. Nah, yang selanjutnya itu penentuan ekspedisi. Nah, ini sehubungan kami dulu merencanakan ini jauh dari luar pulau, kita cek dulu ekspedisi ya, penentuan ekspedisi. Nah, selanjutnya pengiriman material ataupun shipping ya. Nah, kalau saudara-saudaraku semua yang lokasinya memang satu kota atau satu pulau, ini tetap kan purchasing order tetap kita purchasing. Nah, ekspedisinya mungkin kita ganti dengan persiapan untuk distribusi ya, pendistribusian material. Selanjutnya ke tahapan pelaksanaan pekerjaan. Nah, sebelum khususnya untuk jaringan listrik ini pelaksanaan pendirian vol ya, tiang ya, baik itu vol konkrit ya, tiang beton maupun besi ya, tiang besi. Yang pertama itu penggalian ya, kita gali dengan spesifikasi yang nanti juga saya akan sampaikan mengenai spesifikasi teknik pekerjaan ya di video selanjutnya. Nah, penggalian ya, saya sedikit saja menyampaikan penggalian ini ya, kita sudah tahu kedalaman daripada penggalian ini harus sesuai dengan spesifikasi teknik ya. Biasanya itu 1/6 kali panjang tiang yang digunakan. Setelah digali tentunya kita didirikan tiang, terus selanjutnya perapihan dan pemadatan kembali tanah bekas galian. Nah, ini. Selanjutnya itu pemasangan aksesoris ya. Nah, di sini pemasangan traverse tumpu ataupun aspan. Nah, ini traverse, kalau bahasa yang lain ada juga yang bilang cross arm ya. Ini cross arm, nanti juga akan saya ulas juga di bagian video mengenai standar konstruksi dan jenis-jenis material ya. Ini ada pemasangan traverse tumpu ataupun aspan ataupun tiang penegang ya. Ini disesuaikan dengan konstruksi di lapangan, yaitu terdiri dari pemasangan traverse. Setelah pemasangan cross arm ataupun traverse sudah terpasang, baru kita naikkan yang kedua isolator ya. Nah, pemasangan behel-behel dan pemasangan RMT ya. Ini RMT ini standar konstruksi di luar Jawa Barat ya. Ini kebanyakan memang selain dari Jawa Barat itu memakai RMT. Apa itu RMT?
ada yang bilang Bristol, ya, ada yang bilang plat bris, ya. Nah, ini khususnya kalau ini di Indonesia Timur, termasuk ini di Ambon, ya, di Namlea, ini namanya RMT, ya. Kalau Jawa Barat biasanya nggak pakai RMT, itu pakai plat simpul atau plat baja penahan traves, atau ada yang bilang juga plat layang, ya. Nah, ini. Selanjutnya pemasangan. Nah, setelah eh, aksesoris terpasang, nah sebelum ke penarikan kawat supaya vol ataupun tiang ini betul-betul eh, tidak goyang begitu ditarik, terutama untuk di sudut-sudut. Selanjutnya itu pemasangan track screw dan drag screw, ya. Apa itu track screw? Itu stay set, ya, untuk penahan, ya. Ini khusus untuk tiang sudut, tiang awal maupun tiang akhir. Nah, ini drag screw, ini stack screw ini menggunakan kawat, ya, sling, ya, biasanya steel wire. Nah, kalau drag screw ini konstruksi khusus tiang yang ditopang oleh tiang, ya. Jadi vol ditopang oleh vol, ya. Selanjutnya setelah betul-betul ini vol dirasak ataupun dilihat sudah kokoh untuk ditarik, ya, nah, tidak akan miring kiri miring kanan. Nah, selanjutnya itu penarikan konduktor, ya. Ini saya contohkan penarikan kawat A3C70. Kebetulan kami waktu itu pekerjaannya menggunakan konduktor A3C70, ya. Nah, setelah kawat selesai, ya, kita spannya kita, jaraknya kita sudah sagging, termasuk sagging lunutnya kita sudah tarik, sudah begitu rapi. Nah, ini selesailah untuk di jaringan, ya. Barulah kita koneksi-koneksi ataupun press, ya. Kalau misalkan ada aptak, ya, kita flash, ya. Kalaupun ada sambungan, ya, kita juga flash, ya. Nah, yang selanjutnya yang terakhir ini adalah administrasi ataupun PHO ataupun tes commissioning, ya. Nah, pembuatan administrasi ini, ya, memang sudah mulai karena begitu pentingnya administrasi, ya. Pekerjaan dikatakan selesai 100% kalau administrasinya selesai dan baik. Akan tetapi pekerjaan dianggap meskipun fisik di lapangan sudah 100%, dianggap belum selesai kalau administrasinya belum selesai juga, ya, tidak sesuai. Nah, untuk memonitor dari pekerjaan ini, kita membuat laporan, baik itu laporan mingguan, 2 mingguan, ya, laporan bulanan. Ya. Ini ada pembuatan 2 mingguan, laporan bulanan, ya. Terus pengetesan, ini ada pengetesan. Ini di dalamnya ini termasuk ada surat menyurat, ya, di administrasi ini. Jadi apapun kegiatan kita, nah, dilaporkanlah dan dibuatlah surat permohonan, ya. Baik permohonan, pemberitahuan, itu pentingnya sekali surat menyurat. Nah, ini di dalam pembuatan laporan ini juga kita sediakan yang namanya buku harian, ya. Jadi setiap hari dari teknisi lapangan ini ditulis apa kendalanya, ya, kalau tahu memang ada kendala, ya, cuacanya bagaimana, tanggal, dan segala semacam kegiatan, semua kegiatan yang ada di lokasi ini harus ditulis untuk nanti dibikin laporannya. Yang selanjutnya yang terakhir masa pemeliharaan. Nah, ini tergantung daripada kontrak, ada yang 45 hari, ada yang 30 hari, ya, tergantung dari kontrak pekerjaan. Nah, selanjutnya tata cara pelaksanaan pekerjaan. Nah, ini kan tadi globalnya nih, yang persiapan. Nah, ini tata caranya nih. Pekerjaan persiapan. Nah, kita masukkan, ya, kita rinci sebelum A, pengenalan dan sosialisasi ke lokasi yang tadi kan. Kita jabarkan di sini. Sebelum memulai pekerjaan, terlebih dahulu dilaksanakan survei awal serta pengenalan lokasi dan sosialisasi serta koordinasi kepada direksi pekerjaan. Nah, ini kita tulis nih, butuh berapa, ya, tenaga apa aja yang untuk
pengenalan dan sosialisasi lokasi ya. Tenaga ahlinya siapa, jumlahnya berapa orang, peralatan berapa, jumlah berapa gitu kan. Selanjutnya setelah ini tadi ada pembuatan soft drawing. Nah, kita uraikan lagi di sini. Nah, kita uraikan lagi hasil survei awal dituangkan dalam soft drawing ya. Nah, kalau yang tadi ini adalah lingkup. Ini hanya item-itemnya saja. Nah, kalau tata cara pelaksanaan ini itu penjabaran daripada yang di atas ya. Nah, kalau kalian ataupun rekan-rekan saudara-saudaraku semua seprofesi administrator ya, untuk sekedar sharing barangkali butuh daripada soft copy-nya ini, silahkan tulis alamat email kalian di ini ya, di komentar ya. Nah, ini selanjutnya identifikasi dan approval materi yang dibutuhkan ya, ini saya jelaskan. Nah, kalau kita jelaskan baca ini satu-satu mungkin akan kepanjangan ya. Nah, ini penjabarannya ini. Ada pendistribusian material nih. Nah, terus selanjutnya, nah ini pekerjaan yang utama kan. Ini kan pekerjaan persiapan nih ya kalau yang tadi. Nah, ini pekerjaan utama. Diuraikan lagi, uraian pekerjaan utama. Penggalian dan pendirian tiang besi ini ada nih. Pada pekerjaan ini hal-hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut. Nah, ini ada kedalaman tiang ya. Terus cara menurunkan tiang dari kendaraan ya. Dilarang di dalam menurunkan tiang dari kendaraan dilarang mendorong sehingga dapat mengakibatkan kerusakan pada struktur tiang ya. Nah, untuk pendirian manual perlu diperhatikan penopang ya. Untuk pengaman tiang diperlukan tenaga minimal 4 sampai 5 orang ya. Nah, ini jangan memakai tripod atau kaki tiga ya. Ini untuk alatnya bisa digunakan kalau ini manual kita pakai yang box A saja yang 2 kaki ya. Nah, ini setelah tiang berdiri segera perkuat pondasi ya, baik mau drag screw maupun cor ya. Ini bisa aja dicor kalau kita untuk stay set lahannya tidak ada ya, sudutnya kita misalkan berada di sudut lahan yang memang tidak ada, kita bisa cor pondasi ya. Pondasi dengan cor kedalaman tiang ya. Nah, ini tenaganya apa aja yang nanti yang dilibatkan, jumlah berapa ya, peralatannya apa, jumlahnya berapa. Nah, ini sudah saya tulis ya. Ini hanya contoh saja. Mungkin kalau Anda misalkan ataupun kalian mempunyai kren, mobil kren, di sini bisa dimasukkan ya, kren ya. Itu biar lebih cepat ya. Jadi nggak perlu menggunakan manual ya. Terus selanjutnya pemasangan aksesoris, sesuai juga ini sudah saya rinci, jabarkan di bawah ya. Tenaganya juga. Nah, pemasangan track screw. Nah, ini penjabaran yang di atas ya. Nah, kalau kalian memang perlu dari file ini untuk sekedar berbagi ya dan saling koreksi, nanti bisa ya di email. Nah, ini ada jumlah tenaga ahli juga. Nah, selanjutnya penarikan dan pemasangan kawat penghantar ya. Nah, ini kita lanjut ya. Kita lanjut. Nah, ini uraian pekerjaan penunjang ya. Nah, kalau tadi kan pekerjaan utama nih. Ada yang pertama pekerjaan persiapan, yang kedua pekerjaan utama nih, uraian pekerjaan penunjang, maaf. Yaitu pemeriksaan instalasi jaringan. Nah, ini nanti setelah pekerjaan selesai kita ajukan untuk diperiksa. Nah, ada lagi ini SLO ya. Jadi setelah pemasangan jaringan listrik selesai dilaksanakan, selanjutnya dilakukan pemeriksaan instalasi oleh direksi pekerjaan, direksi pengawas dan PLN serta lembaga pemeriksa instalasi atau jaser ya bisa aja. Ini bisa jaser, SLO, terus kita melakukan HV test juga ya, pengetesan percobaan pemasukan tegangan ya. Dengan kita tes, diukur juga pentanahannya. Nah, ini ada percobaan pemasukan tegangan ya ataupun pengetesan. Nah, selanjutnya administrasi pekerjaan. Nah, administrasi pekerjaan ini
sangatlah begitu vital ya untuk kegiatan dalam proyek ini. Nah, pelaporan setiap pekerjaan dibuat dalam bentuk laporan 2 mingguan atau mingguan ya, tergantung diminta, atau bulanan yang memberikan gambaran mengenai kegiatan fisik, catatan dari direksi ataupun pengawas pekerjaan, jumlah material masuk ya, ataupun yang ditolak, jumlah tenaga kerja, pekerjaan tambah kurang. Artinya ini pekerjaan tambah kurang ini bisa aja yang direncanakan, misalkan konstruksinya memerlukan material 10, nah ternyata di lokasi ada 12 kebutuhannya, itu berarti tambah ya. Kalau direncanakan di lokasi 10, di ternyata realisasi ada 9, berarti itu nanti ada pekerjaan kurang dan nanti akan lari ke adendum ya, ataupun perubahan nilai dalam kontrak, amandemen kontrak ya. Selanjutnya progres hasil kegiatan pekerjaan. Nah ini dibikin progresnya. Nah setiap ada kegiatan pelaksana terlebih dahulu memberitahukan kepada direksi pengawas. Jadi apapun maupun perubahan mau apa ini harus disampaikan ya. Surat menyuratnya yang tadi saya sebutkan, dari mulai surat pemberitahuan mulai kerja, surat permohonan pemeriksaan awal, surat permohonan pemeriksaan 100%, nah, surat perubahan kalaupun ada perubahan dan seterusnya. Nah selanjutnya setelah kita sudah tes, sudah apa, barulah kita mengajukan administrasi berita acara serah terima ya. Ini bentuk laporan akhir ya. Yaitu berita acara pemeriksaan 100%, berita acara serah terima pekerjaan pertama, progres akhir pekerjaan, laporan pertanggungjawaban material ya, pom sweeping material. Nah ini mungkin pomnya formatnya bisa beda-beda sesuai dengan lokasi. Tetapi kalau kalian ingin sharing di video saya juga nanti saya akan bikin mengenai pom sweeping material ya, dan laporan bulanan ataupun progresnya. Selanjutnya masa pemeliharaan. Nah ini masa pemeliharaan ini bisa 6 bulan, bisa 3 bulan, bisa 2 bulan, tergantung dari rencana kerja ya. Nah inilah sistem manajemen K3 ya. Ini tahapan yang terakhir di dalam metode pelaksanaan ya. Saya tulis ini sebagai tahapan terakhir, tetapi pelaksanaannya, aplikasinya ini, kebijakan K3 ini, pengaplikasian untuk pekerjaan ini penting dari awal ya. Apalagi sekarang ada form WP ya, working permit. Jadi setiap kita bekerja ya, kita melakukan dulu working permit ya ke direksi pekerjaan ataupun pengawas ya. Pom daripada WV, pom daripada DP3 yaitu pom dari JSA, HIRAK ya, akan saya bikin dalam video selanjutnya ya. Nah, ini sistem manajemen K3, kebijakannya apa, perencanaannya, nanti bisa kalian redaksi sendirilah ini. Ini saya bikin nih kebijakan ketiganya sehubungan dengan pekerjaan bla 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 ya. Perlu diterapkannya sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja SMK3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan apabila di kemudian hari ditemukan perusahaan tidak menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja ataupun K3, perusahaan tersebut menerima sanksi sesuai peraturan hukum yang berlaku. Nah, ini kebijakan daripada K3. Terus perencanaannya ya, ini saya simpel saja. Ini pekerjaan persiapan, jenis pekerjaannya, pekerjaan persiapan, identifikasi jenis bahaya dan resiko K3 itu apa ya. Misalnya kecelakaan lalu lintas, nah ini identifikasinya ya, resiko kecelakaan lalu lintas pada saat perjalanan dinas, terperosok, ini kan pekerjaan persiapan memerlukan mobilisasi ya. Nah, ini pengendaliannya ini saya sederhana saja, yaitu pertama tentunya menggunakan kendaraan yang layak pakai, memakai perlengkapan kendaraan, mematuhi peraturan lintas, tidak memaksakan untuk jalan yang tidak bisa dilalui kendaraan. Nah, selanjutnya asuransi tenaga kerja, dan mungkin ini yang terlewat nih, tentunya satu adalah kelaikan sertifikasi daripada driver ya, itu dibuktikan dengan surat izin mengemudi ya. Yang kedua, yang B, pelaksanaan pekerjaan utama ya. Ini bahayanya, jenis bahaya resikonya jatuh kan,
ataupun ada tersengat. Nah, ini bahaya-bahayanya sampai luka berat ataupun ringan. Nah, ini pengendaliannya tentunya memakai alat kerja yang sesuai ya, APD yang disesuaikan, ataupun yang selanjutnya pengetesan dan pengecekan terlebih dahulu jika ada arus listrik yang belum mati. Nah, ini yang kedua, pemenuhan undang-undang dan persyaratan lainnya. Ini sudah tertera, ini ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70, Undang-Undang Nomor 13 2003, Peraturan Tenaga Kerja Tahun 98. Dan mungkin ada keputusan-keputusan atau peraturan-peraturan yang baru ya sekarang ini. Ini sasaran K3 dan program K3 ini terhadap manusia ya, ini unsurnya sasarannya ini upaya preventif ataupun meniadakan serta menekan terjadinya kecelakaan, mencegah mengurangi timbulnya cedera, cacat, dan kematian ya, meningkatkan etos kerja, produktivitas, dan efisiensi kerja. Nah, ini terhadap unsur manusia ya sasarannya ini. Terhadap pekerjaan itu mengamankan tempat kerja, peralatan material, konstruksi, dan sumber daya lainnya, meningkatkan produktivitas pekerjaan. Nah, kalau kita bekerja sesuai dengan SOP ya, ini ke pekerjaan juga akan sesuai dengan tahapan-tahapan ataupun yang direncanakan. Terus untuk selanjutnya unsur perusahaan, menekan biaya operasional, artinya bahwa kalau keselamatan kerja terjamin ya, tidak ada terjadi sesuatu yang mungkin operasional untuk biaya pengobatan dan sebagainya ini akan lebih rendah ya. Mewujudkan kepuasan pelanggan, konsumen, pemberi kerja ya. Jadi kelihatannya kalau pekerja ini memakai SOP, aturan gitu kan, pelanggan itu akan puas gitu kan. Berbeda dengan kalau misalkan tenaga kerja ini tidak memakai APD atau SOP yang di ini, kelihatannya itu kurang profesional itu kelihatannya itu. Terwujudnya perusahaan yang sehat. Nah, ini program ketiga, identifikasi bahaya, penyediaan aset ketiga berupa APD ya. Ini penyediaan aset tanggap darurat kotak P3K, memastikan semua pekerja untuk memenuhi peraturan yang ditetapkan. Terus meeting berkala ya. Ini meeting berkala ini bisa aja briefing safety ya. Jadi setiap hari ini kalau kita setiap mau kerja melakukan pekerjaan ini, yuk kita briefing dulu, berdoa dulu, apa yang kita rencanakan ya, kita briefing, kita cek pekerja, kita cek pegawainya, kita tanya apakah sehat, apakah siap. Nah, itulah itu nanti jelasnya ini akan saya bikin dalam video selanjutnya mengenai K3 ya. Nah, inilah metode pelaksanaan yang sangat sederhana ini mungkin jauh sekali dari sempurnaan, masih sederhana sekali ini. Nah, ini sebagai berbagi pengalaman saja ya. Yang terakhir tentunya adalah penutup ya. Ini kita ini tulis titik mangsa ya, istilah tempat, tanggal ya, perusahaan apa, nama direktur ya. Nah, demikianlah metode pelaksanaan yang kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Sekali lagi, kalau rekan-rekan semua yang membutuhkan soft copy ya untuk berbagi pengalaman, silakan tulis alamat kalian di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.